Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan analisis mengenai Bitcoin ya, teman-teman. Di sini saya akan memberikan analisis lanjutan tentang Bitcoin, di mana saya mengidentifikasi sebuah momen. Apakah momen tersebut? Nah, di sini sebelum masuk ke sebuah momen yang saya katakan, saya akan membuat suatu pattern di sini, karena di sini Bitcoin terlihat membuat suatu pattern yang cukup penting juga ya teman-teman, di mana di sini Bitcoin membuat suatu head and shoulders, di mana kita tahu bahwa head and shoulders, jika gunungnya ya, yang saya katakan gunungnya naik ke atas, maka potensinya adalah turun. Dan di sini Bitcoin membuat suatu pola head and shoulders yang cukup besar ya, karena dimulai dari awal bull run-nya setelah down sampai 16 atau 15 ribu itu ya. Kemudian jika kita mengacu pada pola head and shoulders, kemanakah penurunan dari Bitcoin ini nantinya kalau diukur menggunakan pola dari head and shoulders? Jadi kita tinggal tarik di sini, kemudian kita pindahkan pada area di sini. Nah, di sini kita mempunyai area atau target dari head and shoulders ya teman-teman, yaitu pada area 19.900 atau katakanlah 20.000 ya, kurang lebih sama saja, dimana itu juga merupakan jajar dengan support yang ada di sini. Jadi kita mungkin masih memiliki kemungkinan untuk turun lebih dalam sampai area 20.000 atau bahkan bisa lebih ya teman-teman. Ini bukan hitungan pasti, cuma kita masih mempunyai potensi tersebut. Berdasarkan head and shoulders yang ada di sini, maka target penurunannya adalah sampai pada area 20.000. Itu poin pertama ya dari target head and shoulders. Kemudian saya hapus dulu. Saya menemukan sebuah momen yang terdeteksi dari Bitcoin di sini ya teman-teman, di mana pada pola-pola sebelumnya yang telah lampau ya secara historis, ada sebuah kemiripan yang terjadi ketika Bitcoin mencapai bottomnya. Kita mulai dari tahun 2000 sini aja ya, 2015. Di 2015 di sini saya melihat bahwa ada suatu pola yang cukup mirip sebelum Bitcoin mencoba bull run atau memulai bull run-nya teman-teman ya, di mana saya bisa mengilustrasikan di sini bahwa ada suatu kemiripan yang terjadi. Di sini kita lihat pada tahun 2020 setelah Covid terjadi, Bitcoin malah memulai bull run-nya setelah meretest bottom-nya. Nah, di sini saya melihat ada suatu kemiripan pola ya teman-teman. Jika kita perhatikan dengan seksama, setelah mencapai bottom langsung naik dan itu membentuk suatu historis, di mana setelah terjadinya suatu dump atau penurunan yang cukup signifikan ya setelah bull run, di sini yang saya maksud di sini kita coba asumsikan di sini membuat suatu lower ataupun sama di sini membentuk suatu lower. Kemudian di sini kita membuat lower lagi. Kita pada tahun yang 2015 juga membentuk suatu lower. Kemudian di sini kita juga membentuk suatu lower ya. Di sini pada tahun 2015 juga membentuk suatu higher low. Kemudian setelah kita mungkin agak optimis ya akan kenaikan, ternyata Bitcoin dump di sini membuat penurunan yang cukup signifikan, tetapi tidak lebih rendah dari lower sebelumnya, sehingga di sini masih menjadi higher low. Di tahun 2015 juga di sini masih membentuk suatu higher low, di mana juga terjadi suatu dump yang cukup panjang ya di sini teman-teman. Jadi ada suatu kemiripan dari historis yang telah lampau ya. Kemudian coba untuk histogram di sini saya bawa ke area yang sekarang sedang terjadi, di mana area sekarang merupakan area yang sedang kita lalui bersama. Oke, mungkin kita mulai dari sini. Kemudian saya coba ratakan atau samakan sedikit ya. Nah, di sini ya teman-teman, mungkin saya bawa ke atas untuk perbandingannya biar agak lebih jelas. Untuk pada area sekarang di sini kita punya lower yang sama ya. Kemudian
kita punya lower kembali yang sama di sini, dimana di sini kita juga punya lower yang sama, higher low yang sama. Kemudian kita membuat higher low yang baru di sini, dan di sini kita membuat higher low yang sama pada tahun 2015. Dan di sini kita melihat ada suatu dump yang dimana itu juga terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Kita juga membuat suatu dump di sini untuk Bitcoin pada sekarang ini yang sedang kita lalui, dimana ini juga membuat suatu higher low. Di sini juga pada saat ini kita membuat suatu higher low karena belum lebih rendah dari candlestick atau support yang ada pada higher low sebelumnya. Itu catatan pentingnya ya. Jadi selama beberapa fase yang telah lalu, jadi di area ini ya, di area sini dan di area sini, ketika Bitcoin menemukan suatu bottom line-nya ya, bottom line di sini dan bottom line yang ada di sini, setelah itu Bitcoin bull run. Oke, itu poin pertama ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa Bitcoin juga telah menemukan bottomnya di area 15.000. Kemudian kita memiliki pola yang sama pada area ini. Jadi ada suatu sinkronisasi ya, kalau saya bilang ada kemiripan suatu pola yang terjadi sebelum memulai benar-benar bull run-nya terjadi. Ada suatu dump yang cukup besar di sini pada akhirnya, tetapi dump tersebut tidak sampai menciptakan suatu lower low, tetapi masih menciptakan suatu higher low. Jadi masih aman dan tergolong masih menjadi suatu pola atau struktur yang cukup bullish. Jadi artinya adalah kita masih memiliki potensi yang cukup bagus di sini untuk Bitcoin ya teman-teman, di mana selama candlestick di sini tidak membuat suatu lower low yang baru atau turun lebih dalam dari level 24.700 ya kurang lebih, atau 24.800 ya, asal tidak sampai lebih rendah dari 24.800 seperti yang saya katakan kemarin pada video analisis Bitcoin kemarin, kita masih memiliki kemungkinan untuk rebound atau memulai bull run dari Bitcoin. Tetapi jika sampai kita close candle di bawah 24.800, maka kita masih belum memiliki kesempatan untuk langsung memulai bull run. Kemungkinan akan meretest support yang ada pada area 20.000 ini dulu, seperti pada terciptanya pola head and shoulders yang tadi ya teman-teman. Jadi kalau berdasarkan pola head and shoulders yang tadi ya, kita mungkin masih memiliki kemungkinan untuk turun sampai area 20.000. Tetapi berdasarkan struktur yang terjadi dari masa ke masa, kita asalkan kita tidak menciptakan suatu lower low yang baru, kita akan masuk ke fase bull run yang baru, di mana di sini juga sudah tercipta satu candle hijau morning star yang cukup unik di sini ya. Mungkin ini bisa jadi acuan atau potensi awal untuk Bitcoin mencoba kenaikan kembali. Tapi jika area 24.800 tertembus, mungkin kita akan mencoba mengunjungi support yang ada pada 20.000 terlebih dahulu. Dari situ mungkin nanti baru akan memulai bull run-nya, atau mungkin bisa turun lebih dalam kembali. Masih banyak kemungkinan yang terjadi. Saya hanya mencoba mencocokkan berdasarkan historis yang telah lampau. Jadi ada sebuah potensi di mana kemiripan candlestick yang tercipta pada awal masa bull run di sini pada tahun 2015-16, dan juga di sini pada tahun 2020 dan pada tahun 2023 yang ada pada sekarang ini. Ada sebuah pola yang cukup mirip di sini ya teman-teman. Oke, kemudian saya ulangi kembali, poin yang harus digarisbawahi adalah masih ada potensi pengunjungan area 20.000 jika kita breakdown dari area 24.800 atau membentuk suatu lower low yang baru, maka kita berpotensi untuk meretest area 20.000. Tetapi selama kita belum breakdown dari area 24.800, mungkin kita hanya menciptakan di sini suatu higher low yang baru untuk memulai bull run ke depan. Oke, mungkin seperti itu ya. Sedikit analisis untuk Bitcoin hari ini dan beberapa potensi-potensi lainnya.
Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.